Selamat siang pemirsa, bersama saya Ridanu kembali tentunya menemani Anda di Biz Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah, jika biasanya kita memilih daging ikan untuk dikonsumsi, namun ternyata berbeda dengan masyarakat yang berada di Indramayu, Jawa Barat yang memanfaatkan isi perut ikan untuk dijadikan lahan penghasilan. Isi perut ikan ini sendiri ternyata memiliki harga jual yang cukup fantastis loh. Nah, saya jadi penasaran, pasti Anda juga penasaran seperti apa. Informasinya kita akan lihat dalam tayangan yang berikut ini. Indramayu dikenal mulai dari hasil pertanian, kerajinan, kelautan, hingga wisata kulinernya. Selain itu, ternyata Indramayu memiliki ikan yang unik bernama ikan remang. Pada umumnya, yang biasa dikonsumsi dari ikan adalah daging atau kulitnya, tapi di Indramayu, Jawa Barat justru bukan daging atau kulitnya, melainkan isi perut ikan remang. Ikan ini memiliki tulang belakang semu dan dianggap sebagai bentuk ikan purba. Panjangnya bisa mencapai 2 meter dan habitatnya adalah laut, sungai, dan danau. Ciri khusus ikan remang yaitu bentuk tubuhnya yang menyerupai ular dan bergigi runcing. Alat penangkap ikan ini disebut rawai, karena bentuknya sewaktu dioperasikan adalah rawai, yang dalam bahasa Jawa berarti sesuatu yang ujungnya bergerak bebas. Rawai secara harfiah dapat diartikan dengan tali panjang. Hal ini karena alat penangkapan tersebut konstruksinya berbentuk rangkaian tali temali yang disambung-sambung sehingga membentuk tali yang panjang dengan beratus-ratus tali cabang. Pada tiap-tiap ujung cabangnya diikatkan sebuah pancing. Perut ikan remang atau yang biasa disebut hipio sangat diminati oleh pasar luar negeri, umumnya untuk bahan membuat kerupuk atau sosis. Sumber kolagen, lem tahan air, hingga alat pemurni minuman beralkohol. Bahkan katanya ada yang diolah menjadi benang operasi yang digunakan dokter. Perut ikan ini juga disebut sebagai gelembung atau pelampung karena memang bentuknya seperti gelembung. Setelah pengambilan gelembungnya selesai, gelembung tadi akan diisi angin atau ditiup dengan tujuan agar bentuknya tidak berubah setelah dikeringkan nanti. Gelembung akan dijemur seharian jika matahari terik. 1 kilogram perut ikan remang kering memiliki nilai ekonomi yang cukup besar, bahkan bisa mencapai 2 hingga 5 juta rupiah. Wow, harga yang fantastis ya. Kenapa bisa mahal? Perut ikan remang ini memang mengandung kolagen yang tinggi dan sangat baik untuk regenerasi sel kulit mati. Cocok juga untuk efek awet muda. Di Korea, hipio digunakan sebagai salah satu bahan produk kecantikan. Kalau di China, perut ikan remang dinikmati sebagai olahan sup. Sementara di Indramayu dinikmati dalam bentuk oseng-oseng. Itulah dia pemirsa isi perut ikan remang yang merupakan limbah ikan tapi bisa menjadi berkah, bahkan menghasilkan nilai yang sangat fantastis. Ya karena kebiasaan kita tidak terpikir begitu ya, ternyata banyak sekali limbah dari ikan yang bisa dimanfaatkan. Dan tentunya di satu tempat mungkin tidak ada harganya, tidak dimanfaatkan. Tapi di tempat lain, di luar negeri mungkin itu harganya sangat tinggi sekali. Jadi mungkin kalau kita mau membuat sebuah bisnis baru harus banyak membaca atau literasi. Kira-kira apa yang bisa diprospek untuk bisnis kita. Di tempat kita memang tidak menjadi sebuah barang yang berharga, tapi di tempat lain justru menjadi cuan. Itu dia ya. Nah, informasi berikutnya datang dari olahan daging yang paling banyak disukai. Yap, apalagi kalau bukan daging sapi. Namun kali ini bukan bagian dagingnya yang akan kita bahas, melainkan kulitnya yang ternyata memiliki banyak manfaat dan bisa diubah menjadi camilan. Salah satunya adalah kerupuk. Langsung saja kita lihat informasinya. Bagi Anda para pecinta kerupuk, pasti sudah tidak asing lagi dengan kerupuk kulit sapi atau yang biasa disebut dorok-dok atau jange. Makanan yang biasa disajikan sebagai menu pelengkap dikala menyantap nasi atau cemilan ini memang tidak pernah gagal dalam menarik nafsu makan. Tidak heran jika kerupuk kulit bisa dikatakan sebagai salah satu ide usaha yang tentu saja dapat mendatangkan pundi-pundi rupiah. Bahkan keuntungan berjualan kerupuk kulit dapat mencapai ratusan juta rupiah jika sudah berskala besar. Lalu bagaimana cara membuat bisnis kerupuk kulit ini? Berikut Biz Update telah merangkumnya untuk Anda. Sebelum memulai bisnis ini, maka Anda perlu memperoleh bahan utama yaitu kulit sapi atau kerbau segar yang dapat dibeli di pasar atau bisa langsung datang ke pengusaha jagal sapi. Hal ini lebih disarankan agar kulit yang Anda peroleh lebih segar dan memiliki mutu yang tinggi. Selain kulit sapi, bahan lain yang perlu dipersiapkan adalah air kapur, bawang putih, gula pasir, garam, dan minyak goreng. Selain itu,
Anda juga perlu menyiapkan peralatan pendukung seperti alat menggoreng wajan, pisau yang tajam, oven pengering, alat penjemur kerupuk, dan alat pengemas. Setelah menemukan bahan-bahan yang berkualitas, maka selanjutnya adalah pelajari cara membuat kerupuk kulit yang enak, renyah, dan tidak bau. Hal ini sangat penting karena jika salah dalam prosesnya, maka kerupuk kulit yang Anda jual bisa gagal. Maka penting untuk terus melakukan eksperimen dan temukan resep yang tepat. Hal penting lainnya adalah analisis pasar, yang akan mempermudah Anda dalam membuat inovasi baru dalam menjual kerupuk kulit. Selanjutnya adalah packaging. Jangan karena Anda menjual kerupuk kulit sapi, Anda lupa memberikan packaging yang menawan. Hal ini sangat buruk jika disepelekan. Mengapa demikian? Karena rasa yang nikmat tidak akan dilirik jika packaging yang digunakan biasa saja. Maka penting dalam memberikan kemasan yang unik dan baru, siapa tahu kerupuk kulit Anda dapat dijajakan di swalayan atau bahkan go internasional. Untuk awal mula modal kerupuk kulit sapi ini terus terang ya sulit dipercaya. Yang dulunya hanya bermodalkan 1 juta rupiah saja, alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan hasil yang alhamdulillah bisa dikatakan cukup bagi kami. Jika pasar sudah di tangan, maka jangan lupa untuk melakukan inovasi rasa. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan rasa kekinian untuk kerupuk kulit Anda. Atau bisa juga memberikan level pedas yang sangat disukai anak muda sekarang. Selain itu, penting juga untuk terus melakukan riset penjualan untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Itu dia cara memulai usaha kerupuk kulit. Semoga dapat memberikan inspirasi ya. Ubur-ubur adalah jenis hewan terunik di dunia. Penampilan mereka tidak biasa karena sangat sederhana. Gerakan dari ubur-ubur juga unik karena tampak melayang-layang di lautan. Dalam bahasa Inggris, ubur-ubur disebut dengan jellyfish. Tapi dari sekali lihat saja Anda sudah tahu bahwa mereka sama sekali bukanlah ikan. Mereka juga bukan vertebrata. Ubur-ubur juga terkenal dengan struktur tubuhnya yang sangat sederhana. Sekitar 98% tubuh mereka terdiri dari air. Ubur-ubur tidak memiliki otak, tapi mereka memiliki sistem syaraf di sekujur epidermisnya. Mereka bahkan tidak punya jantung, karena mendapat oksigen dari air melalui difusi. Ubur-ubur juga memiliki racun penyengat yang digunakan untuk melindungi diri, sehingga banyak hewan laut yang takut dan cenderung menghindarinya. Namun siapa sangka bila ubur-ubur yang selama ini kerap dianggap berbahaya, justru dapat diolah menjadi hidangan yang lezat. Setidaknya ada 11 spesies ubur-ubur yang dianggap aman dikonsumsi manusia, termasuk Roplema esculentum yang paling populer di Asia. Bagi yang baru pertama kali mencoba mengolah sendiri ubur-ubur, pastikan segera membersihkan menyeluruh setelah ditangkap. Secara tradisional, mengawetkan ubur-ubur dapat dilakukan dengan memberikan campuran aluminium dan garam. Dengan demikian, pH-nya bisa terjaga namun teksturnya tetap kenyal. Pastikan hanya mengkonsumsi ubur-ubur yang sudah benar-benar bersih dan proses masaknya tepat. Tujuannya untuk menghindari resiko kontaminasi bakteri atau patogen berbahaya lainnya. Tak kalah penting, faktor lain yang membantu menentukan kualitas ubur-ubur adalah warnanya. Jellyfish yang segar idealnya berwarna putih susu dan perlahan menguning setelah beberapa waktu. Namun ketika warnanya sudah menjadi kecoklatan, jangan dikonsumsi. Bisa jadi ubur-ubur ini telah rusak dan tidak aman dimakan. Ubur-ubur dapat diolah menjadi salad yang sangat segar. Bahan-bahannya cukup sederhana. Terdiri dari campuran ubur-ubur, gula, garam, cuka, minyak wijen, potongan wortel, timun, dan cabai merah. Untuk dapat menyantapnya, kamu hanya perlu merebus ubur-ubur dengan air mendidih selama 5 menit. Lalu rendam semalaman sambil diganti airnya beberapa kali. Setelahnya campurkan gula, garam, cuka, dan minyak wijen ke dalam mangkok hingga larut. Dan masukkan potongan sayuran. Tambahkan potongan ubur-ubur ke dalamnya dan simpan dalam kulkas. Sajikan dalam keadaan dingin agar lebih kenyal dan segar. Secara umum, ubur-ubur cukup rendah kalori namun tetap bisa menjadi sumber protein, antioksidan, dan mineral penting lainnya. Selain itu, ubur-ubur juga mengandung kalsium, magnesium, dan juga fosfor. Tak kalah menarik, lemak yang ada dalam ubur-ubur adalah asam lemak tak jenuh tunggal yang termasuk asam lemak omega 3 dan omega 6. Semuanya merupakan kebutuhan nutrisi penting. Selain memiliki kandungan yang banyak, ubur-ubur juga kaya akan manfaat. Pertama adalah kaya akan antioksidan.
Adanya polifenol cukup tinggi yang merupakan antioksidan dalam ubur-ubur yang sangatlah bernutrisi bagi tubuh. Fungsinya mulai dari mengoptimalkan fungsi otak hingga melindungi dari penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan juga kanker. Kedua adalah sumber selenium. Di dalam ubur-ubur terdapat mineral esensial, yaitu selenium yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif. Bahkan, orang yang mendapat cukup asupan selenium memiliki resiko lebih rendah menderita penyakit-penyakit seperti kanker, Alzheimer, dan penyakit jantung. Ketiga adalah tinggi akan kolin. Dalam 58 gram olahan ubur-ubur kering, sudah memenuhi 10% AKG mineral kolin. Fungsi mineral satu ini sangat penting, mulai dari sintesis DNA, mendukung sistem saraf, produksi lemak untuk membran sel, dan metabolisme lemak. Selain itu, kolin juga mengoptimalkan fungsi otak terutama untuk daya ingat dan memproses informasi. Keempat, memiliki sumber kolagen dan berpotensi menurunkan tekanan darah. Itulah tadi olahan dan beberapa manfaat yang terkandung di dalam ubur-ubur. Semoga informasi yang kami berikan tadi dapat menambah pengetahuan dan wawasan Anda ya pemirsa. Hidup glamor serta bergelimang harta tentu saja impian hampir sebagian orang. Namun tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut. Bahkan ada yang rela menghabiskan waktunya bekerja siang dan malam hanya untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Tapi ada beberapa orang yang beruntung karena dapat hidup mewah serta berkecukupan karena peninggalan orang terkasih. Bahkan nominalnya dapat mencapai triliunan rupiah. Dr. Insinyur Ciputra atau Cie Chin Wan, seorang insinyur dan salah satu orang terkaya di Indonesia yang terkenal sebagai pengusaha properti antara lain Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Yang meninggal pada 27 November 2019 lalu, beliau meninggalkan harta warisan sebanyak 1,3 miliar dolar atau setara dengan 18,2 triliun rupiah. Tidak heran keluarga Ciputra menduduki peringkat 25 dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Ririn Ekawati, salah satu artis Indonesia ini memang terkenal dengan gaya serta hidupnya yang cukup glamor. Sepeninggal suaminya Ferry Wijaya yang meninggal karena kanker darah pada 11 Juni 2017 lalu, membuat ibu dari dua anak ini kembali menjadi seorang single parent. Ririn mendapatkan warisan dari sang suami yaitu bisnis yang ditekuni suaminya semasa hidup. Namun Ririn mengaku tidak menerima harta apapun dari mantan suaminya tersebut. Harta sepenuhnya ia kembalikan kepada keluarga Ferry. Hal tersebut dikarenakan Ririn merasa masih bisa menghidupi dirinya sendiri. Jamie Chua, berbeda dengan informasi sebelumnya, sosialita asal Singapura ini memiliki gaya hidup super mewah dan glamor. Salah satu sumber harta Jamie Chua berasal dari mantan suaminya, Nurdian Chuacha, yang merupakan salah satu konglomerat di Indonesia. Hubungan pernikahannya hanya bertahan selama 15 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Tidak heran jika Jamie Chua dinobatkan sebagai janda paling beruntung di dunia. Hal tersebut dikarenakan meski sudah berpisah dengan suami pada tahun 2010 silam hingga sekarang, ia masih mendapat 450.000 dolar atau setara dengan 6 miliar rupiah setiap bulannya, serta sejumlah aset properti lainnya. Uang tersebut ia minta untuk membiayai hidup dirinya dan kedua anaknya. Wah, tadi ya kalau kita lihat begitu bagaimana uang itu didapatkan dari warisan. Karena kita tahu yang namanya uang ini akan bisa habis dalam jangka waktu tertentu. Baik sebentar maupun dalam jangka waktu yang lama. Jadi sebagai penerima warisan harusnya diimbangi juga dengan kemampuan untuk bisa menternakkan yang namanya uang tersebut supaya bisa menghasilkan dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Tadi juga kita berbicara mengenai ubur-ubur yang ternyata bisa dijadikan salad. Namun Anda juga harus hati-hati dalam memilih ubur-ubur yang dapat dikonsumsi. Tapi sepertinya tidak lengkap kalau kita menyantap salad ubur-ubur tanpa minuman. Tapi kali ini kita bukan bahas akan minuman, melainkan es batu yang menjadi pelengkap di minuman kita. Nah, es batu ini terlihat sepele namun bisa menghasilkan pundi-pundi uang untuk kita ya. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini dan saatnya saya Adri Danu pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin tentunya mencuci tangan, menggunakan masker dan tentu saja hindari keramaian. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan Biz Update yang hadir untuk Anda semua tiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa.
Di masa saat ini memaksa orang berpikir kreatif untuk melihat peluang usaha yang ada. Peluang usaha tersebut bisa berupa yang baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada sebelumnya. Salah satu peluang usaha yang terbilang biasa namun memiliki prospek yang cerah ialah berbisnis es batu. Membuat es batu sangatlah sederhana dan siapapun bisa membuatnya di rumah. Es juga memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Di dunia kuliner misalnya, setiap restoran selalu membutuhkan es untuk berbagai keperluan terutama mendinginkan minuman. Es juga diperlukan untuk mengawetkan ikan atau bahan makanan lainnya. Jadi kebutuhan akan es tidak ada habisnya. Bisnis es ini bisa diawali dengan cara yang sederhana terlebih dahulu. Dengan memiliki sebuah freezer, maka Anda sudah bisa untuk memulai menjalankan bisnis. Anda hanya perlu memasak air terlebih dahulu. Setelah itu mendinginkannya. Kemudian jika air telah dingin, masukkan air dalam plastik kiloan serta masukkan ke dalam freezer hingga beku. Setelah selesai, Anda bisa menawarkan atau menjual es batu ini dengan harga Rp1.000 per bungkusnya. Kalau dulu masyarakat memilih es balok untuk memenuhi kebutuhannya, kini seiring dengan perkembangan zaman, es kristal yang menjadi pilihan banyak orang. Salah satu penyebabnya, es kristal lebih praktis karena ukurannya kecil sehingga mudah digunakan. Saat ini telah hadir mesin penunjang, yaitu berupa mesin es tub atau mesin pembuat es kristal, dan jenis alat pendukung lainnya yang akan sangat membantu untuk memulai mencoba menjalankan bisnis home industry. Peluang dan modal usaha ini cukup menjanjikan karena harga es batu kristal biasanya dibanderol dengan harga sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 per packnya. Jika Anda berniat untuk menggeluti bidang ini dan membuka usaha yang lebih besar, maka Anda harus memperhatikan kebersihan dari es batu yang akan diproduksi. Kemungkinan keuntungan yang akan Anda dapat bisa berkisar 50 juta hingga 100 juta rupiah per bulannya. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik untuk menggeluti usaha es batu?